Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Doa dimulai. Selesai. Oh iya, jangan lupa selalu tetap jaga kesehatan ya. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi lanjutan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu hukum Mendel. Yuk kita mengenal istilah dalam pewarisan sifat. Perkawinan dua individu yang memiliki sifat beda disebut persilangan, sedangkan hasilnya disebut hibrida. Individu jantan dan betina yang melakukan perkawinan disebut induk atau parental. Sel sperma dan sel telur yang dihasilkan induk disebut gamet. Sedangkan keturunan yang pertama yang dihasilkan dari perkawinan kedua induk disebut anak atau filial. Keturunan yang kedua atau keturunan dari F1 disebut filial kedua atau F2. Begitu juga seterusnya. Semangat ya! Sebelumnya kita lihat asal-usul kita ya, bahwa pada pembentukan individu baru, separuh berasal dari sel induk jantan dan separuh lagi dari sel induk betina. Induk jantan menghasilkan sel sperma, sedangkan induk betina menghasilkan sel telur. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka terbentuklah zigot. Lalu zigot akan berkembang menjadi individu baru atau anak. Dominan adalah suatu sifat dari individu yang dalam proses persilangan mengalahkan sifat lainnya. Disimpulkan dengan huruf besar, contohnya M besar, K besar, H besar. Resesif adalah merupakan suatu sifat yang dikalahkan dalam proses persilangan sehingga tidak tampak pada keturunannya. Pada keturunannya, resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya M kecil, K kecil, dan H kecil. Intermediate atau sifat antara adalah suatu sifat dari individu yang merupakan sifat gabungan dari kedua induknya. Contohnya, M besar disilang dengan M kecil, maka keturunannya adalah M besar dan M kecil. Genotip adalah susunan genetik dari suatu sifat yang dikandung oleh suatu individu, disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya adalah M besar, K besar, K besar, dan H besar, H besar. Fenotip adalah sifat yang tampak atau sifat yang diekspresikan oleh suatu individu seperti warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Hukum pewarisan sifat. Kita tahu bahwa genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Kemudian, penelitian pertama tentang pewarisan sifat dilakukan oleh Gregor J. Mendel. Itu mempelajari sifat-sifat yang diwariskan dari induk pada keturunannya. Kemudian beliau dijuluki Bapak Genetika. Mendel melakukan serangkaian percobaannya menggunakan kacang ercis atau kacang kapri, Pisum sativum. Untuk mengetahui pewarisan sifat pada suatu individu, ada beberapa pertimbangan dalam memilih kacang ercis sebagai objek percobaannya, antara lain yang pertama, memiliki pasangan sifat yang kontras. 2. Dapat melakukan penyerbukan sendiri. 3. Mudah dilakukan penyerbukan silang. 4. Mempunyai daur hidup yang relatif pendek. 5. Menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian sifat yang dibandingkan oleh Mendel adalah panjang batang,
Letak bunga, bentuk polong, warna bunga, bentuk biji, dan warna biji. Hukum Mendel. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Mendel, maka dirumuskan dalam satu hukum, yaitu hukum Mendel. Yang pertama, setiap individu hasil persilangan mengandung gamet dari dua induknya atau bersifat diploid 2N. Misalnya, jantan berwarna merah M besar dan betina berwarna putih M kecil, maka keturunannya memiliki gen M besar dan M kecil. Yang kedua, pada proses pembentukan gamet, gen berpisah secara acak, hukum segregasi secara bebas, atau dikenal sebagai hukum Mendel 1. Jadi, M besar akan berpisah menjadi dua gamet, yaitu M besar dan M kecil. Yang ketiga, pada proses pembuahan atau fertilisasi, gamet akan bertemu secara acak atau asortasi, atau dikenal sebagai hukum Mendel 2. Gametnya M besar dapat membuahi gamet lainnya, misalkan M besar, atau dapat juga M kecil. Persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Persilangan monohibrid dominan. Persilangan antara tumbuhan ersis bunga merah M besar disilang dengan ersis bunga putih M kecil. Diagram persilangannya adalah sebagai berikut. Genotipnya adalah M besar disilang dengan M kecil. Fenotipnya atau tampak yang kelihatan adalah warna merah dan warna putih. Maka memiliki gamet M besar dan M besar, merah berarti, kemudian putih adalah M kecil. Maka genotipnya adalah M besar dan M kecil. Kemudian warnanya merah. Maka filial 1 keturunan yang pertama adalah M besar M kecil, berarti berwarna merah. Baiklah, selanjutnya persilangan. Bagaimanakah F2-nya jika F1 disilangkan dengan F1 sesamanya? Genotipnya adalah M besar M kecil disilang dengan M besar M kecil. Fenotipnya adalah merah dan merah. Kemudian gamet adalah ibu buatkan seperti ini supaya memudahkan kalian ya. M besar dan M kecil, M besar dan M kecil. Maka F2 keturunannya F2 adalah sebagai berikut. M besar M kecil, dan M kecil. Atau dengan menggunakan papan catur, yaitu sebagai berikut. Maka hasil persilangannya adalah genotipnya M besar M kecil, dan M kecil. Karena ini dominan penuh, maka M besar M kecil adalah berwarna merah dan M kecil berwarna putih. Perbandingannya adalah 3:1 atau persentasenya 75% banding 25%. Yang kedua, persilangan monohibrid intermediate. Persilangan antara tanaman bunga pukul 4 berbunga merah dominan M besar dengan bunga pukul 4 berwarna putih resesif M kecil, maka induknya adalah sebagai berikut. Genotipnya adalah M besar disilang M besar M kecil, maka fenotipnya adalah merah dan putih. Kemudian gametnya adalah M besar, kemudian M kecil, maka salah satu gametnya diturunkan masing-masing, yaitu M besar dan ini M kecil. Maka genotipnya adalah M besar M kecil berwarna merah muda sebagai fenotipnya. Keturunan ke-1 adalah M besar M kecil berwarna merah muda. Bagaimanakah F2-nya jika F1 disilang F1 sesamanya? Maka di sini adalah genotipnya adalah M besar M kecil disilang M besar M kecil. Fenotipnya adalah merah muda disilang dengan merah muda. Maka di sini gametnya atau gamet yang diturunkan adalah M besar M kecil dan M besar M kecil. Agar memudahkan persilangan maka digunakan seperti ini ya.
maka F2 keturunannya adalah M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Kita menggunakan papan catur adalah sebagai berikut. Genotip M besar M besar banding M besar M kecil dan M kecil M kecil. M besar 25%, M besar M kecil adalah 50%, dan M kecil adalah 25%, atau 1:2:1. Maka fenotipnya adalah merah, merah muda, dan putih. Maka jika dikatakan ini 100% adalah 1:4 dikali 100, maka 25%. Kemudian ini 2:4 dikali 100, maka hasilnya 50%. Dan ini 1:4 kali 100, maka hasilnya adalah 25%. 3. Persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid. Kacang etis berbiji bulat berwarna kuning, B besar K besar disilang dengan kacang etis berbiji keriput berwarna hijau, B kecil dan K kecil. Perhatikan diagram persilangannya ya. Maka di sini adalah genotip dari induknya adalah B besar K besar disilang dengan B kecil, K kecil. Maka fenotipnya adalah bulat warna kuning, keriput berwarna hijau. Maka gametnya adalah B besar K besar dan B kecil K kecil. Maka keturunan yang pertamanya adalah B besar B kecil K besar K kecil. Maka jika menggunakan papan catur seperti ini ya. Genotip F1-nya 100%, B besar B kecil K besar K kecil. Fenotipnya adalah biji bulat dan berwarna kuning. Jika genotip disilangkan dengan sesamanya, F1 disilang dengan F1, maka induknya adalah B besar B kecil K besar K kecil disilang dengan B besar B kecil K besar K kecil. Maka masing-masing memiliki gamet seperti ini: B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Begitu juga ini, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Maka keturunannya adalah seperti ini. Maka keturunan keduanya adalah biji bulat warna kuning ada 9, bulat warna hijau ada 3, kemudian keriput kuning ada 3, dan keriput hijau ada 1. Jika perhitungan persentasenya adalah 9:16 kali 100 sama dengan 56,25, 3:16 kali 100 sama dengan 18,75%, kemudian 3:16 atau bagi 16 kali 100 sama dengan 18,75%, dan 1:16 atau 1/16 kali 100 sama dengan 6,25. Baiklah, selanjutnya bagaimanakah penerapan genetika dalam pemulihan tanaman dan hewan? Ternyata berdasarkan teori genetika melalui teknik persilangan dapat dihasilkan tanaman dan hewan yang memiliki sifat yang unggul. Contohnya adalah pada padi unggul, jagung unggul, ayam unggul, dan sapi unggul. Ayam broiler dan sapi serta tumbuhan lain semuanya memiliki sifat unggul ya, atau memiliki sifat sebagai bibit unggul. Kemudian evaluasinya adalah sebagai berikut. Demikianlah perjumpaan Ibu kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah ya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.